Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini berada, karena masih suasana Paskah, saya mengucapkan Selamat Paskah 2021 buat kita semua. Kiranya semangat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menginspirasi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat bertemu dan beribadah pada Minggu Paskah yang kedua ini. Kiranya melalui ibadah ini kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Saya senantiasa mendoakan Bapak Ibu Saudara selalu mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat dan penuh damai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah Minggu hari ini, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, nas ini akan kita renungkan dalam tema perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami dan memeliharakan kami dengan pemeliharaan yang sempurna. Hingga pada saat ini kami dapat beribadah pada Minggu Paskah kedua tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib untuk penghapusan segala dosa kami. Dan kebangkitan Kristus yang kami rayakan sebagai hari Paskah memberikan kami kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semangat kebangkitan Kristus terus menolong kami untuk hidup penuh dengan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pada kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati kami semua, membimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk dapat membaca, memahami firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Marilah kita menyimaknya bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.
ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya! Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan hari ini adalah perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Bapak, Ibu, Saudara, menurut saya tema ini merupakan tema yang sangat menarik. Mengapa? Ada 2 hal yang membuat tema ini menarik. Pertama, karena membicarakan damai sejahtera. Yang kedua, membicarakan bagaimana memperoleh damai sejahtera itu. Kedua hal ini saling berkaitan tentunya dan tidak bisa dipisahkan. Bapak, Ibu, Saudara, damai sejahtera adalah suasana yang selalu kita harapkan, yang selalu kita doakan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menghendaki damai sejahtera. Seperti kebahagiaan, kita semua ingin memperoleh damai sejahtera. Dalam perenungan saya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus adalah kebahagiaan sejati bagi kita semua. Kebahagiaan yang bersumber dari Allah sendiri, yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam nas Alkitab yang kita baca hari ini, ada 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera ini dalam bahasa Yunani sebagai bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru berasal dari kata eirene. Ini secara konseptual bermakna suatu keadaan tenang, damai, sentosa.
tanpa huru-hara atau perang. Keharmonisan antara individu, keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kata ini sama dengan kata Shalom dalam bahasa Ibrani, yang artinya damai, sejahtera, sentosa, aman, selamat, damai, ketenangan. Yang hal ini dimaksudkan keadaan bebas dari kesulitan, kesusahan, perang, dan gangguan. Bapak Ibu Saudara, dengan memperhatikan makna kata damai sejahtera dari kata Irene atau Shalom, tentu kita semua setuju bahwa hidup dalam damai sejahtera merupakan dambaan kita semua. Hal ini akan lebih dalam ketika kita memaknai damai sejahtera itu dengan memperhatikan konteks pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ada 3 konteks peristiwa dalam nas yang telah kita baca. Konteks pertama adalah saat murid-murid Tuhan Yesus tanpa ada Thomas berkumpul pada malam hari setelah Tuhan Yesus bangkit pada pagi harinya. Mereka berkumpul di suatu ruangan dengan pintu yang terkunci. Alasan mereka mengunci pintu adalah takut kepada orang-orang Yahudi. Hal ini sangat kita maklumi. Murid-murid yang melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus, sang guru, sang pemimpin mereka, disalibkan, dihina, dan disiksa, dan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa pada hari kematiannya. Murid-murid Tuhan Yesus yang merupakan golongan kecil, tidak banyak mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi kondisi mereka ada dalam ketakutan besar. Dalam keadaan demikian, Tuhan Yesus datang menampakkan diri tanpa terhalangi oleh pintu yang terkunci dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," kepada para murid. Kemudian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi bangkit pada hari ketiga. Selanjutnya Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Konteks yang kedua adalah setelah murid-murid Tuhan Yesus berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka menyampaikan kepada Thomas. Mereka berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Pada konteks kedua ini terlihat bagaimana kepribadian Thomas. Mungkin karena kesedihan yang besar, karena kematian Tuhan Yesus, Thomas akhirnya seperti hilang harapan. Thomas menyendiri dan tidak bersama dengan saudara-saudara seimannya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kita bisa melihat bahwa Thomas adalah seorang yang skeptis, seorang yang selalu ragu-ragu dan tidak mudah percaya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang bagus dalam sikap melalui perkataan Thomas ini.
yaitu bahwa dia jujur, tidak munafik, ia tidak berpura-pura percaya. Sekalipun 10 murid yang lain percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, dalam iman kita tidak boleh pura-pura percaya padahal ragu-ragu, atau bahkan sama sekali tidak percaya. Pura-pura percaya dan ragu-ragu, bahkan tidak percaya, tidak menjadikan kita beroleh damai sejahtera, tidak menjadikan kita beroleh hidup yang kekal. Kemunafikan tidak akan menyelamatkan kita, tetapi sebaliknya, jika kita terus terang, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengambil hal positif dari sikap Thomas. Konteks yang ketiga adalah ketika murid-murid kembali berkumpul di rumah yang sama seperti konteks pertama tadi. Namun saat ini Thomas sudah berada bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci. Dan dalam keadaan yang demikian, Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus langsung meminta Thomas untuk menaruh jarinya pada tangan dan lambung Tuhan Yesus, serta meminta Thomas untuk percaya. Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan yang tidak ditolak atau dibantah oleh Tuhan Yesus. Hal ini membuktikan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit adalah Tuhan dan Allah kita. Kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat 29a secara implisit menunjukkan bahwa ia menerima pengakuan Thomas. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus memang Tuhan dan Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, dia pasti menegur Thomas. Tetapi tidak. Setelah pengakuan Thomas tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan kalimat yang menjadi pegangan iman bagi kita orang Kristen saat ini, yaitu, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Pengakuan dan kepercayaan Thomas membuat hatinya penuh damai dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan kepada para murid sebelumnya, dengan berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu Saudara, mengapa kita penting mempelajari ketiga konteks tadi? Karena ada kaitan antara damai sejahtera dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus ada dalam ketakutan besar, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Pada saat Thomas ada dalam keraguan-raguan atau kehilangan pengharapan, kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan dan meneguhkan iman percayanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sangat penting dalam iman percaya kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan."
kehadiran Tuhan Yesus di dunia sesuai nubuat para nabi. Sejak dalam kandungan Maria, kelahirannya, pelayanan atau pengajarannya, sampai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya tidak boleh dipisahkan dari iman Kristen. Bahkan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Dapat kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitaan Injil, selain menekankan kematian Kristus untuk dosa-dosa kita, Rasul Paulus juga menekankan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah merenungkan banyak tentang hal menarik pertama, yaitu mengenai damai sejahtera. Damai sejahtera yang dialami oleh gereja Tuhan, oleh orang-orang pilihan untuk menjadi umat Tuhan. Dan itu ada bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagaimana memperoleh damai sejahtera sesuai dengan tema kita hari ini. Dengan memperhatikan konteks pertama, saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul tanpa Thomas, dan konteks ketiga saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul kembali bersama dengan Thomas, maka satu hal yang patut kita renungkan, bahwa untuk memperoleh damai sejahtera adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kitab Injil Yohanes mengisahkan bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan para murid. Ketakutan, kegelisahan, merasa terancam, tidak berdaya, kebingungan dengan berita bahwa Tuhan Yesus bangkit dan kuburnya telah kosong. Kondisi itu membuat para murid tidak merasakan damai sejahtera, tidak merasakan keadaan yang salom, keadaan yang irene yang telah kita renungkan di awal tadi. Namun di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Dalam perjumpaan dengan para murid, baik dengan ataupun tanpa Thomas, Tuhan Yesus menghadirkan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan Yesus sangat memahami kondisi para muridnya. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kondisi dan keadaan kita semua. Karenanya, untuk meneguhkan para murid, untuk meneguhkan kita saat ini, Tuhan Yesus datang menjumpai para murid dan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bagi murid-murid merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus bagi mereka. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus telah mengatakan, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami dan syukuri bersama sesuai nas ini, bahwa damai sejahtera dari Tuhan Yesus tidak seperti yang diberikan dunia ini.
damai sejahtera dari Kristus melalui perjumpaan dengan para murid, membuat para murid berani keluar dari ruangan yang tertutup untuk berjumpa dengan masyarakat dan menghadirkan damai sejahtera. Peristiwa Tuhan Yesus menjumpai para murid dengan memberikan damai sejahtera menjadi bukti bahwa kematian bukan akhir dari karya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karya Tuhan terus berlanjut dengan memberikan damai sejahtera kepada para murid dan kepada kita saat ini yang percaya kepadanya. Kita yang dipilih Tuhan untuk beroleh damai sejahtera tersebut diutus untuk melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul yang percaya dan telah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menjadi penuh semangat, menjadi penuh cinta kasih, serta bersedia berbagi kasih dengan sesama. Seperti jemaat tersebut, marilah kita sebagai gereja Tuhan masa kini membagikan damai sejahtera bagi siapapun yang membutuhkan. Semangat cinta kasih, kebersamaan, dan solidaritas bagi yang membutuhkan merupakan semangat dan cara para murid dan jemaat mula-mula untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan mereka dapat kita teladani dalam kehidupan kita saat ini. Dan kiranya hal ini dapat tumbuh dan semakin menjalar melalui perjumpaan kita dengan sesama dan berlanjut dengan perjumpaan sesama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, sumber damai sejahtera kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang merindukan damai sejahtera. Dengan situasi kehidupan yang kita hadapi saat ini, semua ada dalam perasaan yang cemas, khawatir. Tetapi mari kita hadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, harus kita akui, saat ini masyarakat diperhadapkan dengan berbagai tantangan, baik situasi ekonomi yang berat, persaingan antar kelompok yang semakin tajam, persoalan politik yang rumit. Dan dalam situasi seperti ini, kita sebagai gereja Tuhan dipanggil agar dalam setiap perjumpaan dengan sesama di tengah kehidupan masyarakat, kita menghadirkan damai sejahtera Kristus. Untuk itu mari kita terus memelihara dan menjalarkan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Bagi yang belum beroleh damai sejahtera, alamilah perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Janganlah mencari damai sejahtera atau kebahagiaan sejati dari dunia ini melalui harta, melalui materi, kekayaan, jabatan, atau hal-hal duniawi lainnya. Hanya Tuhan Yesuslah sumber damai sejahtera bagi kita. Dan hal ini dapat kita renungkan melalui pujian dengan judul "Kala Ku Cari Damai" dalam video berikut ini.
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Tetap sehat dan semangat. Tetap rasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Salam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kami umat Tuhan. Damai sejahtera bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan ini. Meneguhkan kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk menjalani kehidupan kami. Sebagai utusan-utusan Tuhan di tengah dunia ini. Utusan yang menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mencari-cari damai sejahtera, yang belum mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menuntun hati mereka untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka juga beroleh damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman. Lindungilah senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah. Tuhan yang menolong setiap umat-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Agar setiap umat-Mu dapat mengerjakan, melakukan tanggung jawab sebagai orang percaya dengan baik di lingkungan keluarga, di tengah bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan gereja Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan amanahkan kepada setiap umat-Mu. Agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.